Di tengah dunia yang gaduh, kecepatan reaksi sering dianggap sebagai tanda kehebatan. Orang yang cepat membalas, cepat merespons, atau cepat bereaksi kerap dinilai lebih kuat. Namun dalam ajaran Buddha, kekuatan batin tidak diukur dari suara yang paling keras, melainkan dari batin yang paling jernih. Seorang yang tidak terombang-ambing oleh emosi, memiliki kualitas ketenangan yang sama kuatnya dengan tembok batu karang yang tidak goyah diterpa ombak. Ketenangan bukan sesuatu yang pasif. Ia adalah disiplin batin yang tumbuh dari pengamatan jujur terhadap diri sendiri. Seorang yang tenang bukan berarti tidak memiliki masalah. Ia hanya telah belajar menata masalahnya di dalam pikiran sebelum masalah itu meledak keluar dalam bentuk reaksi. Inilah alasan mengapa para bijaksana terlihat ringan menjalani hidup. Mereka tidak menambah beban dengan perlawanan-perlawanan yang sia-sia. Saat kita mampu hening di dalam diri, kita tak lagi membutuhkan pembuktian di luar diri. Orang lain boleh berisik, keadaan boleh kacau, dunia boleh menekan, namun batin yang matang tidak lagi goyah. Seperti Buddha yang tetap tersenyum di tengah hinaan maupun pujian, ketenangan adalah benteng tak terlihat yang justru paling menggetarkan. Dan menariknya, pribadi yang paling tenang seringkali menjadi pribadi yang paling diperhitungkan. Bukan karena ia banyak bicara, tetapi karena sikapnya membuat orang lain diam seketika, setenang air, namun memantulkan kedalaman. Pada titik inilah kita perlu memahami bahwa ketenangan bukanlah teori, tetapi keterampilan batin yang dapat dipupuk dan dilatih. Seperti permukaan air yang baru bisa memantulkan langit ketika ia tidak lagi bergelombang, demikian pula batin manusia hanya dapat memancarkan wibawa ketika ia selesai bergulat dengan dirinya sendiri. Karena itu, untuk benar-benar menjadi pribadi yang tenang namun tetap menggetarkan, kita perlu menyelami beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi ketenangan dalam ajaran Buddha. 7 poin berikut akan membantu kita melihat bagaimana ketenangan bekerja dari dalam diri, hingga akhirnya memancar keluar sebagai kehadiran yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, tenang lahir dari pikiran yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketenangan sejati bukan hadir karena keadaan luar mendukung, tetapi karena batin telah menemukan titik damai di dalam dirinya sendiri. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan karena apa yang terjadi di luar, melainkan karena cara kita memaknai dan menanggapi apa yang terjadi. Ketika pikiran masih penuh kekacauan, walau mulut bisa diam, batin tetap ribut. Keheningan luar tanpa kedamaian dalam hanyalah topeng, bukan kebijaksanaan. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak hidup dari pandangan orang lain, tetapi dari kejernihan batinnya sendiri. Ketenangan seperti ini lahir dari insight, pemahaman langsung bahwa ego adalah sumber ketegangan. Ketika ego mereda, banyak hal yang dulu terasa mengancam tiba-tiba menjadi ringan. Tidak lagi perlu melawan, tidak lagi perlu terlihat unggul. Dalam banyak kisah yang tertulis di kitab Vinaya dan Sutta, para bhikkhu digambarkan bukan sebagai orang yang tidak pernah menghadapi konflik, tetapi sebagai orang yang tidak terbawa arus konflik. Mereka tidak terikat pada keinginan untuk memenangkan situasi, melainkan memenangkan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, lobha, dosa, moha. Itulah sebabnya dalam keheningan mereka, ada wibawa yang sulit dijelaskan, bukan dari suara, tetapi dari kedalaman pemahaman. Ketika batin selesai dengan dirinya, dunia tidak lagi menjadi medan peperangan. Kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dihidupi. Orang lain mungkin belum mengerti, tetapi kebijaksanaan tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi benar. Ketenangan menjadi saksi, bukan senjata, menjadi pelita, bukan perlawanan. Inilah mengapa pribadi yang telah berdamai dengan dirinya sendiri,
selalu menghadirkan rasa tentram bagi siapapun yang ada di dekatnya, karena ia bukan lagi sumber reaksi, tetapi ruang bagi kejernihan. Kedua, kendalikan reaksi, bukan situasi. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukan datang dari apa yang kita alami, tetapi dari bagaimana batin kita bereaksi terhadap pengalaman itu. Dunia luar selalu berubah, manusia berubah, sikap berubah, keadaan berubah, dan bila kita mengaitkan ketenangan pada sesuatu yang tidak tetap, kita akan selalu gelisah. Orang yang bijaksana tidak berusaha menjinakkan dunia, tetapi menjinakkan dirinya. Itulah sebabnya Buddha tidak mengajarkan cara mengubah orang lain, melainkan cara mengamati batin sendiri. Ketika kita mampu melihat reaksi sebelum menjadi ledakan emosi, saat itu kita sedang belajar menjadi tuan atas pikiran sendiri. Reaksi impulsif adalah bentuk perbudakan batin. Kita dikendalikan oleh kebiasaan, oleh luka lama, oleh ego yang ingin dipertahankan. Tetapi ketika kita berhenti sejenak, menyadari, dan memilih respons dengan jernih, kita sedang merdeka secara batin. Ketenangan bukan pasif, melainkan kehendak sadar yang lahir dari perhatian penuh. Seseorang yang tenang tidak lagi bertempur dengan keadaan di luar dirinya, karena ia tahu bahwa akar perusaknya tidak pernah berada di luar, akar itu ada di dalam bentuk kelekatan dan keinginan mengontrol. Maka Dhamma mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan angin, tetapi kita dapat mengendalikan layar. Orang yang menguasai reaksinya tidak lagi menjadi korban keadaan, ia menjadi pelaut yang memahami arah. Dan ketika batin tidak lagi mudah terpancing, seseorang justru memancarkan kehadiran yang menggetarkan. Ia tidak menanggapi hinaan dengan amarah, karena ia melihat bahwa hinaan adalah cermin batin orang yang melemparkannya, bukan dirinya. Ia tidak merasa perlu membalas, karena batinnya tidak lagi hidup dari pengakuan. Di titik inilah muncul bentuk kebebasan yang paling halus. Tenang bukan karena situasi aman, melainkan karena diri sendiri tidak lagi goyah. Ketiga, diam yang bermakna lebih kuat dari 1000 kata. Di dalam Dhamma, diam bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehadiran kesadaran. Ada diam yang kosong, tetapi ada pula diam yang penuh pencerahan. Diam yang lahir dari kebijaksanaan bukan sikap pasrah, melainkan penguasaan batin yang telah memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan, dan tidak semua pertempuran pantas ditanggapi. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, seseorang tidak sedang kalah, ia justru sedang melampaui. Seringkali orang berbicara bukan karena mereka punya sesuatu untuk disampaikan, tetapi karena mereka takut pada keheningan. Mereka takut terlihat kurang, takut tidak dianggap, atau takut tidak berperan. Tetapi seseorang yang telah mengenal dirinya tidak membutuhkan pembuktian eksternal. Ia dapat tetap hening, sebab ia tidak hidup dari pengakuan orang lain. Inilah yang membuat diam menjadi suara batin yang jauh lebih kuat daripada penjelasan panjang. Dalam banyak kisah para suci dalam Tipitaka, ketenangan mereka justru menegur lebih keras daripada kata-kata. Kadang murid tidak berubah karena ceramah, tetapi berubah karena melihat bagaimana gurunya tetap teduh ketika seharusnya orang lain marah. Itulah Dhamma yang tidak diajarkan lewat mulut, tetapi lewat keberadaan. Diam seperti ini bukan diam yang menjauh, tetapi diam yang menyadarkan. Keheningan yang benar adalah keheningan yang membawa ruang. Ruang bagi kebijaksanaan muncul, ruang bagi ego reda, ruang bagi orang lain untuk mendengar dirinya sendiri. Ketika kita tidak terburu-buru merespons, kita memberi kesempatan bagi hati untuk berbicara lebih jujur daripada lidah. Dan dari keheningan inilah, muncul resonansi batin yang halus, sebuah ketenangan yang tidak terdengar, namun sangat terasa. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe.
Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, tidak bereaksi bukan berarti tidak peduli. Keheningan bukanlah ketidakpedulian, tetapi kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru menambah luka atas luka. Orang yang tenang tidak langsung menanggapi, karena ia memahami bahwa setiap reaksi adalah cermin dari keadaan batin saat itu. Bila batin masih keruh, jawaban apapun hanya menjadi percikan tambahan yang memperdalam konflik. Maka ia memilih diam sejenak bukan karena acuh, tetapi karena ingin memastikan bahwa yang keluar nanti adalah benih kebaikan, bukan sekadar pelampiasan. Buddha tidak selalu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ada kalanya beliau diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena waktu, keadaan batin penanya, dan manfaatnya belum tepat. Itulah upaya kausalya, cara bertindak yang bijaksana dan tepat sasaran. Diam di tangan orang bijaksana adalah bentuk welas asih. Ia menunggu sampai batin siap menerima kebenaran, sehingga kebenaran tidak menjadi pisau, tetapi menjadi obat. Seseorang yang menunda reaksinya sesungguhnya sedang membangun jembatan antara apa yang ia rasakan dan apa yang ingin ia hasilkan. Ia tidak lagi digerakkan oleh ego, tetapi oleh keheningan yang peka. Disinilah kita memahami bahwa ketenangan bukan ketiadaan aksi, melainkan kematangan hati sebelum bertindak. Ia tidak memadamkan suara, tetapi memurnikannya terlebih dahulu agar tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari kebijaksanaan. Kelima, kepercayaan diri yang tenang lebih menakutkan daripada arogansi yang berisik. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari sorotan, tepuk tangan, atau pengakuan, tetapi dari kejernihan bahwa aku tahu siapa diriku. Orang yang benar-benar yakin tidak perlu mengeraskan suara, sebab keyakinannya tidak bergantung pada diakini oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berisik sebenarnya tengah menutupi keraguan yang masih tinggal di dalam dirinya. Arogansi adalah topeng, sementara ketenangan adalah akar. Dalam Dhamma, keyakinan sejati bukan sekadar percaya, tetapi mengerti dan melihat langsung kebenaran melalui pengalaman batin. Keyakinan sejati tidak membutuhkan pembuktian, karena ia muncul dari pemahaman, bukan dari pengakuan. Itulah sebabnya, pribadi yang matang dalam kebijaksanaan tidak mudah goyah oleh penilaian. Ia tidak tinggi saat dipuji, tidak rendah saat dicela. Keteguhannya membuat orang lain segan, bukan karena ia menekan, tetapi karena ia tidak mudah diusik. Keheningan orang yang yakin pada dirinya memiliki daya psikologis yang kuat. Dalam pertemuan, dalam dialog, bahkan dalam konflik, ia tidak merasa harus menang. Ia hanya hadir. Dan kehadirannya saja sudah membentuk ruang yang berbeda. Orang lain merasa harus menata diri, bahkan tanpa satu kata pun terlontar darinya. Inilah wibawa, bukan dari volume suara, tetapi dari kedalaman batin. Arogansi mengandalkan dominasi, ketenangan mengandalkan kejernihan. Yang pertama membuat orang mundur karena takut, yang kedua membuat orang menghormati secara alami. Maka semakin seseorang tumbuh dalam kebijaksanaan, semakin ia tidak membutuhkan hiruk-pikuk untuk menunjukkan keberadaannya. Ia cukup menjadi dirinya, dan dunia bergetar, bukan oleh kerasnya kata-kata, tetapi oleh kuatnya keheningan yang ia bawa. Keenam, pahami kapan harus melangkah, kapan harus berhenti.
Orang yang tenang bukan berarti pasif. Ia justru sangat sadar terhadap momentum. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan bukan hanya tahu, tetapi tahu kapan. Bahkan tindakan yang benar pun akan kehilangan nilainya jika dilakukan pada waktu yang salah. Maka seseorang yang tenang tidak terburu-buru, sebab ia tahu bahwa tergesa-gesa seringkali bukan tanda kemajuan, melainkan tanda kegelisahan yang menyamar sebagai produktivitas. Ketenangan membuat seseorang mampu menilai dengan jernih apakah suatu situasi perlu tindakan segera, atau justru membutuhkan penundaan agar tidak diperkeruh. Sementara orang lain bergerak karena takut kalah atau tertinggal, orang yang tenang bergerak karena batinnya sudah siap, bukan untuk mengikuti arus, tetapi untuk menuntun arah. Inilah kecerdasan batin yang disebut kemampuan menimbang sesuatu dari akarnya, bukan dari kulit luarnya. Ada sebuah perumpamaan, seorang pemanah yang matang tidak langsung melepaskan anak panah begitu melihat target. Ia menarik napas, menstabilkan tubuhnya, merasakan arah angin, baru kemudian melepaskan tembakan. Ketepatannya tidak lahir dari kekuatan tangan, tetapi dari kesabaran sebelum melepas. Demikian pula dalam hidup, yang cepat belum tentu tepat, tetapi yang matang selalu tepat waktu. Ketika batin mampu melihat kapan harus maju dan kapan harus berhenti, hidup tidak lagi menjadi perlombaan, melainkan perjalanan yang seimbang. Orang yang tenang tidak memilih diam karena takut, juga tidak bergerak karena dorongan ego. Ia hanya menunggu momen ketika kebijaksanaan sudah menemukan pintunya. Dan saat ia bergerak, langkahnya sederhana, namun dampaknya jauh lebih dalam daripada 1000 tindakan yang lahir dari kepanikan. Ketujuh, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Di tengah dunia yang memuja kecepatan dan reaksi spontan, ketenangan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal dalam ajaran Buddha, ketenangan justru merupakan landasan bagi kejernihan pandangan. Tanpa ketenangan, pikiran seperti air yang terus bergelombang, tidak mungkin memantulkan apapun dengan jelas. Tetapi saat air tenang, barulah kita dapat melihat kedalaman dasar yang selama ini tersembunyi. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengalahkan orang lain, tetapi pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Orang yang tenang tidak lagi hidup untuk mengendalikan keadaan, tetapi untuk menjaga kejernihan di dalam dirinya. Disinilah letak keagungan ketenangan, bukan karena ia membuat seseorang tak tergoncang, tetapi karena ia membuat seseorang tetap hadir sepenuhnya, tanpa kehilangan arah. Ketenangan seperti ini bukan dibangun dalam sehari. Ia lahir dari keteguhan untuk terus menyadari, terus melihat, terus membiarkan batin kembali pulang pada dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak lagi menjadi budak emosinya, ia menemukan kebebasan batin yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kebebasan inilah yang, tanpa suara, memancarkan kehadiran yang membuat orang lain merasa aman, sekaligus hormat. Pada akhirnya, ketenangan adalah puncak kedewasaan batin. Ia adalah bunga yang tumbuh dari akar kebijaksanaan, disiram oleh kesadaran, dan dijaga oleh pengendalian diri. Ia tidak mencolok, tidak memaksa, tetapi ketika hadir, semua orang merasakannya. Itulah mengapa pribadi yang tenang tidak hanya menenangkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi tempat pulang bagi hati orang lain yang sedang lelah. Kadang yang perlu kita latih bukanlah bagaimana berbicara lebih cepat, tetapi bagaimana berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kita bukan dilatih untuk memenangkan perdebatan, melainkan memenangkan batin sendiri. Buddha mengajarkan bahwa musuh terbesar bukanlah dunia di luar, melainkan kegoncangan yang ada di dalam diri. Ketika pikiran tenang, dunia pun tampak lebih ringan. Dan dari batin yang ringan itulah, kita mampu melihat jalan keluar tanpa beban. Cobalah lihat, berapa banyak luka yang lahir karena tergesa-gesa?
Dan berapa banyak kedamaian yang tumbuh dari kesediaan untuk hening sejenak? Menjadi pribadi yang tenang bukan berarti menjadi pribadi yang pasif. Justru sebaliknya, ketenangan membutuhkan kekuatan untuk menolak dorongan-dorongan impulsif yang sering memperkeruh situasi. Orang yang tenang memilih kesadaran, bukan kepanikan. Dunia modern mengajarkan untuk cepat bereaksi. Dhamma mengajarkan untuk lebih dulu menyadari. Reaksi mengandalkan ego, kesadaran mengandalkan kebijaksanaan. Disinilah letak perbedaan kualitas hidup. Jika kita mampu melampaui dorongan untuk selalu membela diri, kita tidak lagi hidup sebagai budak keadaan. Kita menjadi pengemudi bagi batin sendiri. Dan dari batin seperti inilah muncul pribadi yang tampak sederhana, namun sebenarnya sangat menggetarkan. Karena pada akhirnya, ketenangan terbesar bukan ketika dunia sunyi, melainkan ketika hati mampu tetap hening meskipun dunia sedang bising. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.